Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valian Hoirunisa dari S1 Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah materi dari review jurnal yang berjudul Aktivitas Antimikroba Ekstrak Biji Kluwak sebagai Bahan Pengawet Alami Bakso Ikan Tuna, yaitu dengan subtema pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kluwak adalah nama lain untuk tanaman picung yang banyak tumbuh di Kepulauan Sangihe. Tumbuhan kluwak ini dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Bagian daunnya sebagai sayuran, daging buahnya dapat dimakan jika sudah matang, dan bijinya dapat diolah sebagai bumbu masak, dapat juga dimakan sebagai cemilan. Dan bakso sendiri memiliki kandungan protein dan kadar air tinggi serta pH netral, sehingga rentan terhadap kerusakan dan daya awetnya maksimal 1 hari pada suhu kamar. Ikan tuna sangat berpotensi untuk diolah menjadi bakso berprotein tinggi karena per 100 gram ikan tuna mengandung protein yaitu sekitar 22 gram. Selanjutnya yaitu bahan dan alat. Untuk bahan yang digunakan adalah daging biji kluwak yang sudah matang, daging ikan tuna, tapioka, es, garam, aquades, steril 500 ml Aqua Pro Injection, nutrien agar, kertas saring, kertas label, dan aluminium foil. Dan untuk alat-alatnya yang digunakan antara lain peralatan gelas kimia, penangas air, blender, ayakan 80 mesh, labu ekstraksi, batang pengaduk, stirrer, cawan petri, jarum OC, pinset, inkubator, termometer, dan lain-lain. Dan untuk metodologinya yaitu yang pertama, persiapan sampel. Buah kluwak yang telah matang diambil bijinya. Kriteria matang yaitu bijinya tertutup oleh daging berwarna kuning dan permukaan kulit bijinya kasar dengan parikap setebal 6-10 mm berkayu dan beralur, kemudian dibersihkan dari daging buah yang masih menempel, dicuci bersih lalu direbus pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Daging biji dikeluarkan dengan cara memecahkan kulit biji dan selanjutnya ditampung pada wadah plastik, dicuci bersih, diperkecil ukuran, diletakkan pada wadah plastik yang berlubang dan dicuci pada air mengalir selama 12 jam. Dan untuk selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak aquades biji kluwak. Ekstrak biji kluwak dibuat dengan cara maserasi mengacu pada Makanas ed. pada tahun 2015. Serbuk simplisia biji kluwak sebanyak 150 gram dimasukkan ke dalam air lembayar, direndam dengan aquades 600 ml dan diaduk, kemudian ditutup dengan aluminium foil serta direndam selama 24 jam. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan bakso ikan tuna. Ikan tuna segar yang diperoleh dari pasar disiangi dan difilet, kemudian dipisahkan daging dari tulangnya secara manual. Daging sebanyak 50% dihaluskan menggunakan meat grinder sehingga diperoleh daging lumat, kemudian ditambah dengan tepung tapioka 25%, garam 2%, dan air es. Adonan selanjutnya kembali digiling sampai homogen dan tercampur rata. Adonan tersebut dibentuk bulat-bulat seperti bakso dan dimasukkan ke dalam air hangat. Dan pada proses selanjutnya yaitu penentuan lokal koloni mikroba. Penentuan lokal koloni mikroba dilakukan berdasarkan metode yang dilakukan oleh Soekarto pada 1985. Bakso ikan tuna dicelupkan selama 1 jam dalam larutan ekstrak kluwak aquades dengan konsentrasi 2%, 4%, 6%, dan 8%. Dan untuk selanjutnya yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan metode hedonik, yaitu berupa tingkat kesukaan terhadap kenampakan warna, bau, rasa, dan tekstur. Sampel disajikan secara acak dan panelis diminta memberikan nilai menurut kesukaan. Hasilnya kemudian dikonversi dari data kualitatif ke data kuantitatif. Panelis yang melakukan uji organoleptik ini merupakan panelis yang tidak terlatih sebanyak 25 orang. Dan untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat dari grafik, yaitu hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak kluwak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan total mikroba dan lama penyimpanan, sedangkan interaksi antar perlakuan konsentrasi ekstrak dan lama penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan total mikroba pada bakso ikan tuna.
Dan untuk hasilnya yang aroma, tingkat penerimaan panelis pada hari ke-1 mulai menurun berkisar pada kategori netral sampai cenderung suka. Hal ini disebabkan karena aktivitas senyawa antibakteri pada ekstrak keluak dapat mempengaruhi aktivitas mikroba pembusuk dan menimbulkan aroma asam. Untuk tekstur bakso pada 0 hari berbeda nyata dengan tekstur bakso pada hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-3. Hari ke-0, tekstur bakso menurut panelis masih dalam kategori netral sampai cenderung suka, sedangkan pada hari ke-2 dan ke-3 tekstur bakso mulai berubah agak berair. Hal tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas mikroba pembusuk di hari ke-2 dan ke-3 mulai mengingat sehingga membuat bakso menjadi berair dan bertekstur dan tidak disukai oleh panelis. Dan untuk kesimpulannya yaitu aktivitas penghambatan ekstrak keluak terhadap pertumbuhan mikroba pada bakso ikan yang paling tinggi dihasilkan oleh perlakuan pencalupan bakso pada ekstrak 8%. Sampai dengan hari ketiga, penyimpanan total mikroba masih berada di bawah standar mutu bakso ikan. Pengaruh ekstrak keluak aquades terhadap mutu sensori bakso pada 0 hari lebih disukai dibandingkan bakso pada hari ke-1, 2, dan ke-3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.